Dua, tiga. Halo guys, welcome back to the Daily Dotis. Menurut gue ada yang penasaran, menurut lo beda jurnal ini yang kayak kita lakuin sehari-hari ini sama diary itu apa? Sama aja? Jadi kan jurnal itu ada banyak tipe. Lo boleh gunain jurnal lo ini untuk khusus jurnal untuk ekstrak. Misalnya ini nih, kayak lo baca buku, terus lo pengen bikin jurnal isinya khusus untuk buku-buku yang udah lo baca, reviewnya, sinopsis, hal gitu penting gitu kan. Boleh aja, itu berarti jurnal lo khusus untuk buku. Kalau misalnya untuk masakan, ada tuh teman gue Adita bikin. Oh iya, yang video berikutnya guys. Boleh cek Instagramnya Adita SF. Nah dia bikin khusus untuk masakan. Iya benar. Kalau kayak lo, nah ini kayak daily plan atau daily life gitu. Nah boleh juga kayak gini. Ya terserah kita aja karena formatnya beda-beda, tapi intinya tetap satu, menuangkan apa yang jadi perhatian atau concern kita ke dalam bentuk tulisan itu sih. Dan menurut gue juga ya, dengan bikin jurnal ini tuh kita jadi disiplin. Lo sendiri ngerasain? Gue ngerasanya disiplin. Karena apa? Karena ya kita harus nulis setiap hari, terus bikin ini, bikin itu. Jadi kita jadi kayak memaksa diri kita untuk nulis, walaupun awalnya kayak males lah, mager. Bener. Tapi kayak tapi ini kosong nih, gue harus ngisi gitu, kayak ada sesuatu yang harus gue bikin dan jadi kebiasaan itu gitu. Jadi kayak selain yang disebutkan Mipin tadi, disiplin salah satu ada manfaat yang sangat berasa di diri kita setelah bikin journaling itu guys. Gue kayaknya nemuin teman-teman gue tuh kayak mulainya itu lo mager kayak lo bilang bentar ini gitu. Nah menurut lo gimana sih untuk supaya nggak mager? Kalau dari sisi lo? Kalau di sisi gue sih, gue ngajaknya dari yang simpel dulu sebenarnya ya, karena orang karena udah ngeliat ke gue yang super heboh dan hebring super kreatif kan, terus orang gue malas kayak lo ribet gitu. Ternyata gue cuma nyaranin gini, ya udah tulis aja di buku apa aja, terserah, yang penting lo nuanginnya ditulisin gitu loh. Jadi kayak lo apa yang di kepala lo tulis lagi, terus lo pilih-pilih yang prioritas mana, jadi solusi lo ke gambar, nggak cuma di kepala doang gitu loh. Bukunya terserah guys, mau buku isi 18, lu inget nggak sih? yang gambar rumah gadang, warna biru, terus yang cuma 1.000 doang, terus kayak mau buku yang kayak gini, boleh aja. Yang kecil sekarang tuh banyak banget loh yang jual berbagai macam versi gitu. Ada juga yang udah kayak jadi agenda, jadi kayak udah ada format. Iya, gue pernah lihat. Ada format yang lu cuma ngisi, guys. Jadi kayak super gampang kalau pengen mulai. Kalau menurut gue sih ini karena tipe orang sih, dia emang gue tahu dia emang super kreatif gitu sih dari dulu. Jadi kayak bener-bener dia selagi dia nuangin pikiran, dia juga ngenuangin sisi kreativitas dia juga gitu. Beda tipe dengan gue gitu loh. Kalau gue kan emang nggak super estetik gitu orangnya. Cuma gue lebih ke tipe orang yang thoughtful gitu sih. Jadi gue mengekstrak pikiran gue sih ke dalam bukunya. Ya boleh-boleh aja, terserah lo aja gitu. Kalau mau mikirin bener-bener harus estetik dan lo bukan tipe orang seperti itu, kayaknya bakalan sulit, bakal makin mager bikinnya gitu loh. Jadi suka-suka aja sesuaiin sama tipikal kalian sebenarnya gitu. Jangan kan suka ada kalau gua postingnya ini, gimana sih caranya, gua nggak bisa padahal bener. Gampang guys, kalian cari gambar di Google terus tempelin udah. Kalau nggak pakai gambar juga nggak apa-apa. Makin estetik kalau kalian tidak estetik orangnya. Iya, banyak yang jual stiker juga kan. For example, you love gardening, ada banyak stiker gardening. Kalau lo suka yang kayak rustic gitu, banyak juga. Banyak. Sekarang itemnya cuma 5.000, 10.000, tinggal tempel-tempel juga jadi gitu loh sebenarnya. Jadi intinya kalian tuh harus menyimpulkan semuanya, jangan memperibet hidup kalian guys. Karena kan efeknya tadi merapikan pikiran, yang kedua untuk nggak ngerasa kesepian. Terus lo mikir dalam diri lo sendiri, nggak sepenting itu sih menurut gua, menurut lo gitu ya. Cuma itu semua manifestnya nanti ke kesehatan. Benar. Ini kebetulan ya, ke kesehatan itu nanti ada banyak orang yang mengalami depresi, anxiety, ujung-ujungnya stres, and then sampai mikir untuk suicide. Lo kira itu awalnya karena memang masalah besar atau trauma besar aja? Enggak. Karena hal-hal kecil yang termanifestasi makin banyak dan itu nggak tersalurkan dengan baik, itu bisa jadi salah satu cause dari anxiety. Sepenting itu kalau menurut gue. Apalagi kalau misalnya udah ada masalah kayak gitu, lingkungan tidak mendukung, teman-teman toksik semua, dan pekerjaan makin menambah beban, guys, mulailah menjurnal. Iya, jadi ajakan ini sih sebenarnya nggak punya profit apa-apa sih untuk si Ica sama untuk gua gitu, karena
ya kalau lo mau lakuin lo dapat manfaatnya, kalau enggak ya gitu. udah gitu. Dan apalagi cuma ini kayak reminder juga nggak sih. Dan juga nih kalau gue pernah coba lakuin ya, kalau misalnya kita kan suka besoknya ngapain ya, besok gue harus ngapain ya gitu loh, malamnya gue suka insomnia banget tuh kalau kayak gitu. Misalnya besok gue ngapain ya, bayar berapa ya, kita bisa nge-record semua itu, kita bisa tulis planning semua itu malamnya. Besok gue misalnya kasar nih, atau besok gue bikin apa nih gitu. Jadi kayak bangun pagi lu jadi oh iya gue besok kesini di sini jam segini gitu loh. Jadi lu tahu. Dan di luar itu semua guys, semua kegiatannya. Iya, gue pernah baca sih kita sebagai manusia itu kayak ngikutin rutinitas, terus juga kayak ngabisin waktu kita untuk hal-hal nggak penting gitu loh. Padahal sama ini mungkin lo pernah mikir, gue di masa tua pengennya nanti gue gardening, gue di masa ini gue pengen ini, gue pengen ngelakuin ini. Kenapa nggak lo lakuin besok pagi aja? Iya. Karena itu bisa kalau misalnya lo planning dengan baik di jurnal lo. Kalau lo ingetin diri lo terus, kalau menurut gue gitu sih. Betul sih. Jadi gitu semanfaat itu sebenarnya kalau kalian benar-benar mau nyoba gitu loh. Gue nggak cuma nyuruh-nyuruh atau ngasih tahu atau sharing-sharing doang, tapi bukan komen sih, tapi suggestion karena emang manfaatnya sebagus semasif itu untuk perkembangan diri, untuk perkembangan sosial juga. Kalau lo udah selesai dengan diri lo sendiri, misalnya kayak lo udah nggak ngerasain stres, nggak banyak pemikiran, lo hubungan lo dengan orang lain otomatis juga bakalan baik gitu. Jadi ada positif energinya juga. Dengan melakukan journaling ini. Kalau dari sisi kesehatan ada lagi nggak misalnya yang kayak manfaat journaling atau apa gitu? Iya, dari mungkin bisa searching juga ya. Ada salah satu artikel di Rochester University itu dia jelasin kalau journaling ini dampaknya ke kesehatan luar biasa banget, terutama ke state of emotion seseorang. Nah, tapi banyak cara sih untuk ngejurnal ini yang ngasih efek kesehatan gitu. Salah satunya mungkin lo nulis 5 hal yang paling lo syukuri tiap hari gitu. Karena lo jarang bersyukur gitu kan. Makanya lo jadi kayak lupa diri ya guys. Ngerasa nggak worth it, nggak punya worth sebagai manusia gitu loh. Jadi lo bisa dengan mulai menulis 5 hal yang paling lo syukuri tiap hari. Mungkin lo ngedengernya agak-agak klise gitu, tapi kalau bener-bener lo lakuin itu bener-bener luar biasa efeknya ke diri lo sendiri, karena sebanyak itu loh yang bisa lo syukuri kayak gitu. Atau ada juga dengan cara menulis semua yang ada di pikiran itu tanpa aling-aling, maksudnya tanpa format, tanpa mikirin ini bakal jelek atau bagus, tanpa mikirin lo bakalan dinilai psikopat atau enggak, lo nulis aja gitu. Nah itu juga salah satu bagian healing. Ada juga yang melakukannya melalui ini kayak gambar-gambar, tulisan, karena ada orang yang menyampaikan perasaan itu secara visual ya, seperti artis-artis yang bukan artis yang tampil di TV, tapi artis yang painting dan segala macam. Itu juga jurnal. Lo ngisi jurnal lo dengan gambar-gambar penuh, itu juga bagian dari jurnal, itu juga bagian dari healing. Karena dengan proses lo menggambar itu lo bisa menetralkan pemikiran lo, kemudian lo juga bisa menuangkan perasaan lo kayak tulisan juga, dan itu sama aja manfaatnya. Ada juga musik, banyak sih. Banyak banget. Lo bisa lihat di Rochester University artikel itu tentang manfaat journaling itu, dan itu udah terbukti secara ilmiah bahwa membantu kesehatan seseorang. Iya. Jadi gitu. Dan nggak perlu maksudnya mikirin apa sih namanya ribetnya dulu ya. Jadi nyoba untuk nulis dan tuangin dulu aja guys sebenarnya. Kalau misalnya kalian kayak malas nih beli bukunya, malas nulis, mager gak punya pulpen atau misalnya gitu. Kalian juga sekarang banyak banget lagi apps yang bantu untuk nge-planning juga gitu loh. Jadi kalau misalnya malas, kalian tipikal orang yang nggak mau menulis, atau sebenarnya nulis juga banyak manfaatnya sih. Cuman kalau kalian emang udah mager banget, ya udah pakai apps aja gitu loh. Iya kan? Iya, pakai apps aja sih. Tapi sebenarnya nulis itu sendiri, nulis aja. Prosesnya itu tuh juga punya manfaat guys. Jadi kayak nempel di otak gitu loh. Kayak coba aja deh satu tulisan dulu. Nanti pasti bakalan ketagihan sih. Itu. Ada lagi guys? Kalau dari gue sih itu aja sih, dari emotionally, socially, sama health aja yang gue rasain ya, dan itu berefek ke kehidupan gue sih gitu. Lebih memiliki kepribadian yang tenang, positif juga, thoughtful, dan ya positif juga. Dan kayak nggak perlu cemas gitu, karena kita udah nyusun priority gitu dalam hidup kan. Goals kadang-kadang kita bingung prioritas kita ada sih sebenarnya dalam beberapa waktu ini, tapi kita ngelakuin hal nggak penting aja tiap hari ada gitu. Muter-muter main HP gitu. Bener, jadi benar-benar harus ada ini untuk membantu kita untuk berubah. Kalau benar-benar mau changing life, ya start from this.
Kalau gue personalnya sih nggak cuman kayak sehari-hari kayak apa gitu, cuman gue juga nulis kayak keuangan gue. Terus kayak misalnya nih gue kan sekarang ada namanya yang dana darurat atau gue harus nabung seberapa, dan itu juga gue tulis manajemen juga ya. Financial management gue tulis guys, jadi kayak reminder gue kalau misalnya gue butuh nabung segini gini juga gue tulis di sini gitu, jadi semuanya masuk buat reminder aja sebenarnya gitu. Terus gue juga nge-track kadang gue nonton apa aja, terus kayak 5 tahun gue mau ngapain aja. Planning yang kayak gitu sederhana, yang suka bikin kita overthinking, yang suka bikin stres, apalagi di umur-umur kayak gue gitu kan, kayak dia yang udah mau masuk kepala 3 beberapa tahun lagi gitu kan. Nge-insult tetap ya. TMI. Terus kayak banyak banget kan yang harus kita capai dulu di sebelum umur segitu, jadi kayak yang mana nih gue dulu yang kayak bilang tadi, kita tulis dulu nih gue umur segini pengen ini, terus kayak kita bisa proses satu-satu gitu loh. Nggak cuma dipikirin di sini tapi kita tampilkan gitu. Menurut gue juga kayak lo nonton Netflix, terus kemudian lo ya movie ya, terus kemudian lo baca buku, lo pasti sering kayak ini Game of Thrones tentang apa sih filmnya? Oh ini tentang naga-naga, lo ingetnya naga-naga doang gitu. Atau lo baca buku The Subtle Art of Not Giving a Fuck misalnya, terus lo sensor ya, terus lo mikirnya cuma ini bukunya tentang apa? Oh ini buku self development, everyone knows gitu. Tapi lo sebenarnya banyak pelajaran yang bisa dicatat dari satu buku, dan kemudian kita nggak nyatet. Dan ujung-ujungnya kita nggak dapat apa-apa. Terus ketika orang tanya, lo baca buku self development kayak hampir 100 tapi nggak ada perubahan sih di hidup lo. Ya karena emang lo nggak inget apa yang penting-penting. Makanya penting jurnal lo tulis. Di movie kayak Netflix kayak If Anything Happens I Love You itu deep banget, kena sih guys. You should kalian harus catat emosi kalian ketika menonton film itu, pemikiran kalian tentang film itu. Nggak harus sih, tapi menurut gue itu penting untuk perbaikan diri. Jadi ketika baca buku, ketika nonton film, make sure itu ada benefitnya untuk diri kita selain entertainment. Kalau gue juga sih. Tapi karena belum baru merintis guys, karena nggak mudah untuk langsung berubah gitu loh. Ini daily plan ya. Daily plan kan, bukan yang sampai belum ke situ gitu. Jadinya ya udah pelan-pelan. Walaupun sebenarnya gue udah journaling dari SMA, dari SMP, terus gue lebih fokusnya sekarang udah 2 tahun terakhir gitu. Jadi kayak pelan-pelan aja, nggak langsung. Karena menurut gue emang apa yang penting untuk lo aja yang lo bikin gitu kan. Karena lo nggak suka buku, ngapain lo bikin buku gitu kan. Itu cukup gue aja, lo bikin yang itu. Iya gitu. Benar gitu. Oke. Nah kayaknya udah ya kita ngomongin manfaat journaling. Kalian udah terinfluence gitu nggak tahu? Ayolah guys, kayak mohon gitu ya. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan kita kali ini. Semoga kalian merasakan manfaatnya, nggak merasakan sih, kayak tahu dapat sesuatu dari video ini. Terus juga mulai syukur-syukur mulai journaling juga. Terus kalian juga boleh share atau tag gue kalau misalnya kalian terinfluence oleh gue dan dia gitu kan. Oke. Thank you for watching and see you in the next video.